Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar pemecahan masalah matematika khusus untuk kalian di SD, SMP ataupun di SMA yang tertantang untuk memecahkan masalah high order thinking, HOTS ataupun non-routine problem. Cocok buat kalian juga yang sedang berlatih persiapan mengikuti seleksi, lomba, kompetisi ataupun olimpiade matematika. Dan untuk teman-teman yang di SMA, tipe-tipe soal ini cocok untuk kalian berlatih tes untuk tes skolastik UTBK masuk ke perguruan tinggi negeri, ataupun untuk teman-teman yang sedang persiapan untuk mengikuti tes numerasi asesmen kompetensi minimum atau AKM. Silahkan disimak dengan baik, jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Kali ini dikemas dalam solving math problem pada soal ke-45. Oke, silahkan disimak permasalahan yang diberikan ya. Oke, tentukan nilai dari akar 1 per 1/3 ditambah akar 1 per 1/3 plus 2/3 ditambah akar 1 per 1/3 plus 2/3 plus 3/3 plus bla 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 plus akar 1/3 1 per 1/3 plus 2/3 plus 3/3 plus bla 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 plus 2020/3 dikurangi 1 ya. Oke, soalnya cukup menantang ya, cukup kalau mungkin kita tidak punya referensi untuk pemecahan masalah ini, tentu bisa jadi kita melihat soalnya give up-nya. Padahal sesungguhnya dalam soal ini cukup penyelesaiannya cukup tricky, cukup menarik, dan tidak sesulit yang kita bayangkan ya. Oke, kita akan coba mulai untuk memastikan bahwa sebenarnya soal ini tidak terlalu sulit ya, kalau kita memang sudah punya bekal di sebelumnya. Beberapa soal di referensi di sebelumnya, beberapa sudah ada yang menampilkan bentuk permasalahan seperti ini, meskipun tidak sama persis ya, tapi beberapa idenya bisa diambil untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oke, kita mulai dari mana untuk menyelesaikan permasalahan ini? Nah, kita coba yang mungkin bisa dihitung. 1/3 itu 1 ya. Kemudian 1/3 ditambah 2/3 ya. 1/3 itu 1, 2/3 8, 9 ya, berarti bilangan kuadrat. Oke, sampai sini tadi 9. 3/3 27. Nah, 27 tambah 3, 36 ya, tentu juga bilangan kuadrat. Kalau dilanjutkan berarti nanti 4/3 itu 64. 64 ditambah 36 itu 100. Nah, ternyata jumlahan pangkat 3 dari bilangan berurutan itu hasilnya bilangan kuadrat. Nah, ini salah satu kata kunci untuk kita bisa menyelesaikan permasalahan ini, karena kalau bentuk kuadrat tentu dia bisa diakar. Oke, jadi 1/3 adalah 1 kuadrat. 1/3 tambah 2/3 itu tadi 3 kuadrat, atau kalau kita rumuskan 1 plus 2 kuadrat ya. Berikutnya 1/3 ditambah 2/3 ditambah 3/3, tadi kita dapatkan 36 ya, berarti sama aja dengan 1 plus 2 plus 3 kuadrat. Tadi kita juga mencoba untuk suku keempat, nilainya tadi 100 ya. Jadi 1/3 tambah 2/3 tambah 3/3 tambah 4/3 itu 100, berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 ya, 100, berarti 10 kuadrat. Sehingga secara umum bentuk ini bisa kita tuliskan. Nah, kita punya perumusan 1/3 ditambah 2/3 ditambah 3/3 ditambah bla 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 ditambah n/3 itu nilainya sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah bla 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 ditambah n kuadrat. Oke, sehingga bentuk yang disajikan dalam persoalan ini sekarang kita ubah bentuk pangkat tiganya menjadi bentuk kuadrat ya.
Nah, karena bentuknya bentuk kuadrat, berarti kalau 1 akar 1 per 1 kuadrat berarti 1 per 1. Oke ya. Kemudian akar 1 per 1 plus 2 kuadrat berarti hasilnya 1 per 1 plus 2. Bentuk di sini karena 1 pangkat 3 plus 2 pangkat 3 plus 3 pangkat 3 sama dengan 1 plus 2 plus 3 dalam kurung kuadrat, maka kalau di akar hasilnya 1 per 1 plus 2 plus 3. Bla 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 dan seterusnya, berarti pada suku akar 1 per dan seterusnya ini bentuknya berubah menjadi 1 plus 2 plus 3 plus 2020 dikuadratkan, sehingga ketika di akar tinggal 1 per 1 plus 2 plus 3 plus bla 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 plus 2020 dikurangi 1. Oke, satu permasalahan sudah kita selesaikan. Bentuknya yang semula dalam bentuk akar, sekarang bentuk pecahan ini tidak lagi dalam bentuk akar. Ya, sekarang bentuknya menjadi 1 per 1 ditambah 1 per 1 plus 2 ditambah 1 plus per 1 plus 2 plus 3 ditambah bla 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 ditambah 1 per 1 plus 2 plus 3 plus bla 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 plus 2020 dikurangi 1. Oke, sampai sini kalau kita tidak punya ide pemecahan juga akan macet ya. Tapi kalau kalian coba perhatikan, pembagi itu adalah ya, kita perhatikan polanya merupakan deret ya. Ini 1, berikutnya 1 plus 2, 1 plus 2 plus 3 dan seterusnya sampai 1 plus 2 plus 3 dan seterusnya. Oke, berarti akan kita coba terapkan jumlahan dari deret aritmatik ya, karena ini bedanya tetap yaitu 1. Ingat bahwa Sn itu untuk deret aritmatik itu A plus UN per 2 dikali N ya, suku awal tambah suku ke N, jadi Sn suku awal tambah suku ke N per 2 dikali N. Jadi sekali lagi nanti untuk mendapatkan perumusan ini bisa dicek di materi video deret aritmatika ya. Jadi Sn sama dengan A plus UN per 2 dikali N. Sekarang kita coba terapkan pada masing-masing suku ya, untuk khusus untuk pembagi ya. Jadi 1 itu berarti ya satu suku saja, 1 suku awalnya 1, suku ke satunya ya 1 dibagi 2 kali 1 ya. Kemudian yang suku kedua ini suku awalnya 1, suku keduanya 2 dibagi 2 dikali 2. Oke, coba diamati di rumus Sn nya ya. Kemudian ini karena sampai suku ketiga berarti 1 plus 3 per 2 dikali 3 ditambah bla 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 bla. Yang terakhir ini berarti 1 plus 2020 per 2 kali 2020 ya, dikurangi 1. Nah, ingat bentuk ini sudah kelihatannya tambah rumit, tapi sebenarnya di sini cukup sederhana ya. Sederhananya di mana? Kalau ada 1 dibagi bla bla bla, itu bisa menjadi 1 dikali ya pembaginya dibalik ya. Nah, sehingga kalau kita amati ini 1 tambah 1 itu 2, berarti 2 kali 1 per 2, sehingga kalau dibalik nanti menjadi 2-nya naik ke atas, 2 dikali 1 sebagai pembagi ya. Ini kita balik nulisnya ya, 2 dibagi 2 kali 1 atau 1 kali 2. Suku yang kedua juga begitu, 1 tambah 2 itu 3, berarti 3 kali 2 per 2, karena diseper berarti 2-nya naik ke atas, 2 per 3 kali 2 atau kita tulis di sini 2 kali 3. Berikutnya suku yang berikutnya yang ketiga ini 1 tambah 3 itu 4, 4 kali 3 per 2. Karena 1 per 4 kali 3 per 2 jadinya 2 per 4 kali 3, atau kalau di sini kita tulis 3 kali 4. Plus bla 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 plus. Nah, berikutnya 1 plus 2020 itu 2021 kali 2020 per 2. Karena seper berarti 2 per 2021 kali 2020. Di sini kita tulis dibalik dulu 2020 kali 2021. Terakhir dikurangi 1. Oke, bentuknya sudah mulai agak sederhana ya. Kita perhatikan semua pembilang sampai suku di sini itu nilainya adalah 2 ya. Sehingga bisa kita faktornya, bentuknya menjadi 2 buka kurung
1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 ditambah 1 per 3 kali 4 ditambah dan seterusnya ditambah 1 per 2020 kali 2021 kemudian dikurangi 1 ya. Kita pindah di sini. Ini bentuk terakhir ya. Terus sampai sini bagaimana kita bisa menyelesaikan ya. Nah, sebenarnya kata kuncinya ada di sini bahwa 1 per 1 kali 1 per 1 kali 2 bentuk ini bisa dipecah menjadi 1 per 1 dikurangi 1 per 2. Nah, jadi sampai sini. Nah, coba ini diamati ya. Bentuk dari 1 per 1 per 2. Nah, berarti sampai sini ya. Nah, ingat bahwa 1 per 1 itu berarti nanti 2 per 2 ya. Oke. 2 per 2 dikurangi 1 per 2 dapatnya 1 per 2. Betul ya? Kemudian kalau sampai sini ya nanti dibuat menjadi per berapa? Per 6 ya. Kalau dibuat menjadi per 6 berarti di sini nanti 3 per 6 ya. Sementara yang di sini nanti 2 per 6. Nah, 2 per 6 ya, kecil ini ya. Nanti 3 dikurangi 2 1 per 6. Betul ya? 1 per 6. 2 kali 3 per 6. Nah, nanti dengan cara yang sama ini kita buat menjadi per 12. Oke. Nah, kalau ini menjadi per 12, di sini juga per 12, tentu sepertiga agar menjadi per 12 dikali 4. Jadi ini nanti 4 per 12 ya. Sementara yang di sini nanti 12 4 menjadi 12 dikali 3. Berarti 3 per 12. 4 dikurangi 3 1 1 per 12. Betul ya? Berarti berlaku juga untuk yang ini ya. Oke. Jadi cukup menarik bentuk ini. Jadi 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 ditambah 1 per 3 kali 4 dan seterusnya. Ini bisa diubah bentuknya menjadi 1 per 1 dikurangi 1 per 2 ditambah 1 per 2 dikurangi 1 per 3 ditambah 1 per 3 dikurangi 1 per 4 dan seterusnya terakhir 1 per 2 2020 dikurangi 1 per 2021 ya. Berarti kan ada pasangan di sini yang bisa disederhanakan min setengah dengan setengah ya. Berikutnya min sepertiga dengan sepertiga. Tentu nanti berikutnya kalau dilanjutkan min seperempat dengan 1 per 4 di sebelahnya. Dan nanti di depannya 1 per 2020 itu ada min 1 per 2020 ditambah 1 per 2020. Jadi bisa disederhanakan. Nah, jadi cukup tricky sehingga terakhir bentuknya tinggal suku awal di dalam kurung ini 1 per 1 dan suku terakhirnya dikurangi 1 per 2021 ya. Oke. Jadi sederhana ya. Sekarang kita kalikan 2 dikali 1 dapatnya 2. 2 dikali min 1 per 2021 menjadi 2 per 2021 kemudian dikurangi 1 ya. Kurangi 1. Nah, 2 dikurangi 1 ya. 2 dikurangi 1 di sini. Maka hasilnya 1 dikurangi 2 per 2021. Sampai sini sudah sangat mudah ya. 1 kita ubah menjadi 2021 per 2021 dikurangi 2 per 2021. 2021 dikurangi 2 dapatnya 2019 per 2021. Oke, cukup menarik dan menantang ya. Mudah-mudahan kalian terus tertantang mengikuti solving maths problem. Ditunggu pada soal ke-46. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.